Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bisik Bincang Informasi seputar Institusi Kesehatan UOBK RSUD Dr. Slamet Garut. Kali ini kita kedatangan seorang dokter spesialis kandungan yang paling ngehits di Garut. Yang paling senior mungkin ya. Kita sambut Dr. Dadan Susandi SPOG. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Gimana, masih sibuk aja, Dok? Ya, Aktivitasnya? biasa. Seperti biasa. Di poliklinik, ya, di VK ya, Dok ya, saja. keliling. Ya, betul. Nah, kita ngundang Dr. Dadan ini bukan suatu kebetulan, tapi kita mau bahas sesuatu yang lagi hits kali ini. Kita lagi rame nih, Dok, kasusnya yang rahim copot itu. Iya, nah, mungkin dokter nih sebagai dokter spesialis kandungan dan kebetulan itu kejadiannya kan di kita nih, Dok. Ya. Mungkin dokter bisa menjelaskan kok bisa sih, Dok, rahim sampai copot kayak gitu. Ya, itu kejadian beberapa tahun yang lalu. Ya. Mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu kali. Oh, udah lama ya, Dok ya? Karena sebetulnya saya tidak terlalu, ya kita cerita dulu ya Pak Iya, Heri, Dok, ya, iya, Dok, gitu. iya, Dok. Saya tidak terlalu perhatikan ya apa yang viral di media, karena ya saya sudah tidak terlalu aktif juga di media gitu kan. Iya, Dok. Cuman saya sendiri tahu dari istri saya gitu kan, dikasih nih dokter Gia katanya gitu wawancara. Oh iya, saya bilang gitu. Udah aja begitu kan, udah kesininya kirim lagi istri saya. Nih banyak komen-komen yang ya biasalah ya Netizen ya, Dok ya. Ada yang bilang nggak mungkin gitu ya. Oh, masih ada yang punten ya, maaf gitu kan, ada yang julid juga gitu kan. Saya sempat baca beberapa gitu kan. Loh, kok saya bilang gitu. Kok gini ya reaksinya gitu kan. Ya mungkin wajar, beberapa mungkin, tapi beberapa juga teman-teman sejawat juga sama dokter gitu kan. Ya yang kebetulan ya satu, bahwa dokter Gia itu kita semua, dokter Gia juga sering cerita kan di apa namanya di IG-nya, bahwa dia dulu koasistennya di Garut dan saya kenal baik ya selama dia stase 12 minggu waktu itu di bagian Objen di sini di rumah sakit kita ini. Dia adalah salah seorang peserta didik lah ya gitu, yang terbaik yang pernah juga kami turut membimbing dan membinanya ya, khususnya di bagian Objen di sini karena dia koaspo 12 minggu di sini. Dan rasanya ketika dia kejadian yang diceritakan dokter Gia itu bukan pada saat dia di Objen, ya, tetapi dia saat itu dijaga di IGD ya, sepanjang pengetahuan saya. Dan apa yang dokter Gia ceritakan itu ya memang begitulah adanya. Gitu. Posisi pasien datang dengan rahim. Jadi ceritanya begini. Ya. Ini kita dengerin langsung dari dokter yang menanganinnya langsung nih gitu kan, yang menanganin langsung kasus rahim copot ini. Ya. Waktu itu kan belum ada residen. Nah, sempat kan dulu pernah ada residen, tapi kemudian sempat di stop, tidak ada residen ya. Karena sesuatu hal ya gitu. Kemudian ya kita jaga itu ya, kami di sini waktu itu masih bertiga atau berempat ya gitu, dokter kap spesialis itu kita jaga. Pas kebetulan saat itu saya yang jaga gitu kan. Nah ya aman-aman aja sih tapi pada suatu malam saya ingat betul waktu itu jam 11:30 malam saya ditelepon sama bidan jaga di Ponek. Dari Ponek ya, ya dari Ponek. Dok, ada konsul nih. Ya, pasien apa? Saya bilang itu kan. Ini pasien dari Banjarwangi dengan inversio. Oh, saya udah mikir kalau inversio pasti Banjarwangi itu mungkin ya saya kira Pak itu tahu ya. Sekitar 2 jam ya. Tahu 2 jam lebih, apalagi sekarang jalan jelek ke 2 jam lebih ya gitu, dan apalagi malam ya, Dok ya. Ya, itu malam. Gelap. Ya, malam gitu kan. Nah, jadi dari Banjarwangi. Saya udah pikir ini pasti ya bagian ini Paraji lah ya, korban Paraji lah ya gitu, atau dukun beranak. Iya. Cuman inversio, dok ada inversio katanya gitu kan. Nah terus
Terus bidannya bilang gini, ya udahlah inversio, saya bilang saya rencana ya udahlah, saya udah ngomong ya udah siapin aja gitu kan untuk tindakan gitu kan. Nah, cuman waktu itu disambung, belum saya mau ngomong siapkan gitu, bidannya ngomong begini, tapi dok uterusnya dikeresekan. Ya, saya langsung naik sepaneng ya. Saya sampai bilang agak keras sama bidan saya, yang bener aja kamu itu kalau lapor. Masa inversio dikeresekan, maksudnya ditutup keresek. Inversio itu kan keluar ya dari rahimnya keluar dari kemaluan ya, terputar balik gitu kan. Dia keluar sampai keluar. Itu ada kalau kasus gitu udah sering kejadian ya. Gitu kan. Ya tindakannya kan memang direposisi. Dia kalau nggak bisa di manual, reposisinya dia dioperasi kan. Nah ini dia bidannya bilang, tapi uterusnya dikeresekan katanya gitu. Pakai kantong keresek. Lu yang bener aja, masa dikeresekin? Maksud kamu bilang dibungkus pakai keresek? Saya bilang kan bisa yang kayaknya nggak keluar ya? Ditutupin keresek gitu. Ditutupin gitu kan pakai keresek yang keluar itu kan. Kalau rahim pasca saya itu gede kan keluarnya gitu kan. Sanes dok dikeresekan, dicana kubidana dan gitu. Marahlah saya, kalau ngomong yang bener saya bilang gitu kan, di telepon gitu ya, fotoin saya bilang gitu. Tapi dia bilang, dok mau saya difotoin, mungkin ketakutan juga saya. Dok saya fotoin ya, difotoin. Begitu dia fotoin itu asli bener Pak Helmi ya. Yang beneran rahim. Bener-bener uterus rahim dikeresekin gitu kan. Aduh saya langsung lari dong gitu kan. Dari rumah ke sini langsung. Rumah itu kan. Masih untung saya masih sempat pakai celana gitu. Kadang kan langsung malu ya langsung. Gitu. Terus saya sambil nanya, pasiennya gimana? Pasiennya sih tenang dok, tensinya 70. Saya bilang, mereka bilang gitu ya. Oh shock ya, udah saya langsung lari ke sana. Begitu saya sampai, saya nilai kondisi pasiennya masih sadar. Bisa ditanya. Masih sadar dong. Bisa itu ibu namanya dengan siapa? Pendarahan segitu banyak. Dengan kondisi dengan rahim yang sudah copot itu ya gitu. Tapi dengan kondisi klinis memang perutnya kembung ya. Udah yakin berisi darah gitu kan. Tapi perdarahan perpaginan justru tidak banyak lagi pada saat itu ya. Gitu. Nah, terus saya tanya sampai saya ngomong sama pasiennya, udah ibu saya jelaskan sama keluarganya juga ini harus segera dibuka dioperasi. Terus saya tanya bidan yang nganternya, mana bidan yang nganternya? Saya masih ingat 2 orang bidan yang nganternya waktu itu. Terus bidannya keburu nyeletuk, mungkin takut juga kan bidan yang nganter dari Banjarwangi. Iya. Dia bilang, dokter maaf dah saya bawa parajinya juga saya bawa sekalian, beneran asli itu parajinya dibawa. Saya lihat mak parajinya, mak saya tanya kan sambil mempersiapkan operasi ya, mak ini kenapa bisa begini? Saya bilang, jawabannya memang polos banget gitu kan. Duka atuh Pak Dokter, da abdi ge nemean kan ya sapertos kieu. Ya nggak tahu atuh Pak Dokter, saya juga baru kejadian kayak gini. Ya paraji kan nggak bisa ditanya ya. Lagi jadi saya nggak tanya banyak lagi. Udah saya selamatin pasien gitu kan. Nah, kita prioritasnya saya bawa ke kamar operasi. Nah ini yang mungkin ya buat yang lain-lain bertanya, kok bisa hidup rahim keangkat itu sudah? Ya qadarullah ya. Kalau cerita seperti itu, jadi kalau belum waktunya ya belum aja waktunya kan gitu. Yang yang biasa-biasa kalau orang melahirkan itu kadang-kadang kalau memang qadarullah harus meninggal, tiba-tiba misalkan yang baik-baik aja tiba-tiba bisa gawat gitu kan. Ini ya qadarullah seperti itu. Dan ternyata setelah saya buka itu di dalam perutnya sudah terisi darah ya. Penuh. Itu ya sepenuh rongga perut itulah ya. Ya mungkin sampai 3 literan itu ada ya gitu. Kemudian 3 liter dong. 3 literan. Kita itu kan sudah terpasang dari Pauselman saya sudah terpasang 2 jalur infusan gitu. Nah, terus saya buka yaitu tadi yang ternyata gitu yang saya temukan adalah seluruh pembuluh darah ya yang yang putus tadi kan pembuluh darah pasti putus ya. Karena kan rahim itu kan rahim itu kan diperdarahi oleh arterinya atau pembuluh darahnya gitu kan. Itu memang menjadi kolaps ya.
kemudian timbul clot. Jadi itu yang menjelaskan kenapa dia tidak terus-terusan berdarah. Kalau sampai tanda kutip sampai meninggal pasien di samping qadarullah tadi ya. Gitu. Ya saya cuma ini sudah menjelaskan aja gitu, ada yang bertanya misalkan kok tidak mati misalnya ya. Gitu, ya. Kalau bukan kita yang nentuin ya, Dok, kan, ya. Gitu. Ya cuman secara fakta pada saat saya temukan gitu kan, itu si pembuluh darah sudah oklusi kalau istilah kitanya gitu kan, sudah oklusi itu menutup dan tertutup oleh klot dan tensi udah turun. Jadi tekanan darah pun kan turun, kan dia tidak membuat dia ngaguar lagi atau ngocor lagi gitu kan pendarahannya. Jadi itulah qadarullah, saya bilang juga Allah masih menyelamatkan pasien ini dengan cara-cara yang mungkin buat awam di luar nalar gitu kan. Ya kita kalau urusan qadarullah tidak perlu pakai nalar kan. Aja betul, udah kan betul, gitu. Nah, terus udah gitu kenapa kok itu kan pasti bolong vaginanya kan? Nah, ternyata setelah eksplor itu tertutup sama usus. Itu kan qadarullah, Allah ingin menyelamatkan pasien dengan cara seperti itu. Kan harusnya kalau misalkan apalagi rahim keangkat kan bocor kan? Kan bolong itu. Kan vagina kan korong gapur kan bolong. Jadi qadarullah usus betul-betul menutup. Jadi usus itu turun tertarik menutup lubang vagina yang sudah jebol tadi itu. Gitu. Ya sudah, saya bersihkan darahnya, saya klem ikat pembuluh darahnya, saya tutup vaginanya ya tentu dengan pembersihan dulu, ada beredamen atau melakukan pembersihan jaring-jaring yang rusaknya gitu kan. Sudah transfusi, pasien memang sempat di ICU untuk observasi ya gitu. Alhamdulillah pasiennya pulang. Jadi ya ada sesuatu yang di luar nalar ya, Dok, ya. Kalau kita berbicara, kalau memang bukan saatnya kan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha menentukan takdir kita ya begitulah ya gitu. Saya juga kadang-kadang kalau saya terus terang aja nggak baca ya gitu kan. Nggak ini juga lah. Cuman itu tadi saya dikirimkan beberapa dokter, teman-teman saya juga banyak nanya gitu, padahal beberapa teman saya saya kan juga cerita sama sejawat saya gitu, tentang kasus ini dong. Tentang kasus ini ada pasien gini. Bahkan ya mohon maaf juga kalau sebetulnya dulu itu saya punya ini saya dokumentasikan. Saya fotokan keresek kantung keresek berisi rahim itu, bahkan saya videokan kondisi pasien pada saat saya sebelum operasi gitu kan. Waktu diwawancara waktu saya nanya-nanya ke pasien, saya sempat ngomong sama pasien, saya sempat nanya kan sama pasiennya. Saya videokan, cuman ya qadarullah juga ya, sekarang saya tidak bisa membuktikannya karena foto itu hilang karena saya ganti HP. Kemudian saya tidak pakai iCloud yang berbayar itu ya, tidak tersimpan. Jadi yang tersimpan di iCloud yang berbayarnya itu yang hilang gitu kan. Yang hanya di iCloud yang sudah tersimpan yang lama aja yang tersimpan. Berarti gitu, tidak masih ada hilang ya, Dok, dokumentasinya. Ya, tapi itu saya pasiennya masih ingat ya, Dok. Sejawat saya di Bandung gitu kan, saya sampai cerita gitu kan, sampai galeng-galeng kepala gitu kan, saktinya para Jigarut kan bisa sampai narik rahim. Bisa sampai seperti itu. Berarti itu kuat banget, Dok, tenaganya. Karena yang secara logika ya, Dok, ya sesuatu otot yang ditahan, itu kalau misalnya nggak dipotong dengan pisau atau apa, itu kan susah, Dok. Ya, pada kondisi kehamilan, ya, apalagi sudah sampai pada saat mau melahirkan, semua jaringan-jaringan yang karena hormonal, saya juga pernah ada salah satu dokter sejawat saya yang menjelaskan hal itu, bahwa itu memang mungkin saja kejadian gitu kan. Bahwa memang teorinya begitu, bahwa ketika misalkan hormon kehamilan itu kan melenturkan seluruh rahim, ya bayangkan kan Pak Helmi ya, subhanallah ya, kalau sampai besar, rahim yang tadinya cuma sebesar telur bebek aja kok bisa ya muat bisa sampai 8 kilo di dalamnya. Kenapa 8 kilo? Coba aja itu misalnya kembar 2 ya, jadinya 3 kiloan misalnya ya. Plasentanya setengah kiloan kan, 6 kilo tambah 7 kilo kan, ketubannya kira-kira 500 cc itu setengah kiloan juga untuk 2 kantong itu. Ya sampai 8 kiloan muat tuh gitu. Dari sebesar telur bebek ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena itu tadi kan hormon inilah yang melenturkan. Jadi faktor itu juga ya, estrogennya menambah jumlah selnya, progesteron yang melemaskan gitu kan. Jadi dia bersinergi untuk mengembangkan rahim itu supaya dia sampai saatnya dia tentu ada kapasitasnya kan, ketika dia sudah tidak tahan sampai 9 bulan kan sudah maksimal, ya lahirlah dia gitu. Kira-kira begitu sih. Nah,
kondisi yang tadi menyebabkan pelenturan itu termasuk pada otot-otot atau urat-urat penggantung dari rahim. Jadi tidak sekeras ketika tidak hamil, menjadi lembek gitu kan. Apalagi habis melahirkan, pembuluh darahnya lebar-lebar gitu kan. Ketika paraji memaksa ya ditarik, gitu, atau ketika seseorang memaksa misalkan ini apa ya, mungkin dalam pemikiran benak paraji itu mungkin itu masih dianggap sebagai suatu ari-ari menurut paraji itu ya, sehingga dipaksa ditarik, didudut lah gitu kan, sehingga ya orang bodoh lah semuanya amburadul gitu kan, ketarik begitu. Dan itu saya bilang juga pada, dan memang ya qadarullah gitu, rapih banget bagaikan saya melakukan tindakan operasi histerektomi yang atau pengangkatan rahim gitu ya, dengan metode yang dari perut gitu kan, seperti itu rapih banget itu, terus itu nggak ada compang-camping, ada suatu kerjaan yang di luar nalar ya Dok ya. Ya saya bilang juga, dan itu tadi ya, ketika kan yang paling utama pembuluh darah itu pembuluh darah arteri ovarika dan infundibula falcicum yang putus kiri kanan, dan arteri uterina kiri kanan yang gede-gede itu. Tapi itu tadi gitu, ketika saya buka itu dia oklusi ya, dia di ujung pembuluh darahnya itu dia nutup. Gitu. Dan ada clot gitu. Ditambah dengan tensi yang turun, ditambah dengan tekanan abdomen karena ususnya sendiri menutup lubang vaginanya gitu. Jadi si darahnya nggak keluar. Darahnya nggak keluar, jadi menggelembung itu menekan juga kan. Jadi kanan tinggi dalam perut itu menunjang berhentinya darah. Jadi banyak faktor, satu oklusif, dua clot ya atau beku darahnya, tiga tekanan darah juga menurun karena banyak darah yang keluar, keempatnya tekanan abdomen yang meningkat. Itu dari semuanya berhubungan, bersinergi menghentikan pendarahannya. Itu, dan ditambah dengan itu tadi yang subhanallah ya, buat saya juga nggak kepikiran kok bisa ususnya juga nutup gitu pagi ini. Kebayangkan kalau misalnya ususnya nggak nutup, dia berdarah terus keluar. Kayak keran kali itu. Iya, kayak keran gitu kan. Memang ususnya yang nutup lubang vaginanya. Gitu. Sehingga dia nyalangkrung aja si darah di dalam perut. Jadi dalam perut aja ya Dok ya gitu. itu. Dia nggak ada keluar dari vagina lagi gitu ya. Ya begitu. Kok bisa begitu? Ya memang begitulah Allah ya menghendaki bahwa dia masih memang cara bekerjanya misterius ya Dok ya. Misterius kayak gitu. Dokter mungkin ngelakuin yang terbaik aja ya. Ya kalau saya sih hasilnya tergantung Allah gitu. Iya betul. Yang intinya kan ya udahlah kita lakukan secepatnya operasi ya, membuka perutnya, mengeluarkan semua darahnya sehingga betul-betul operasinya tampak ya, di pembuluh darah semua tampak, baru kemudian kita klaim yang mutasis kita hentikan itu, gitu ya. Itu gitu. Kemungkinan untuk hamil lagi bisa? Ya nggak bisa, kan rahimnya udah keluar, kan rahimnya nggak bisa ditanam lagi. Kan? Jadi itulah. Jadi rahimnya nggak dimasukin lagi Dok? Enggak lah, ya udah lepas gitu. Jadi langsung keluar, langsung steril aja itu. Langsung, dia nggak bisa haid, nggak bisa hamil lagi. Langsung disteril aja itu ya. Gitu. Nah ini banyak banget Dok yang saya juga pernah baca gitu kan, beberapa gitu kan. Itu gimana pendarahannya berapa jam? Mungkin nggak sih, nggak mungkin itu kalau misalnya rahim copot itu kan kayak keran keluar gitu kan yang tadi dokter jelasin. Mungkin itu yang menyebabkan dia pendarahan masih di dalam. Saya cuma barangkali ya kalau misalkan kebetulan ini misalkan dilihat juga sama teman-teman yang mempertanyakan itu gitu kan. Ya itulah penjelasannya, karena saya betul-betul yang mengalami langsung itu ya gitu. Jadi ya saya agak komentar mohon maaf ini ya kalau misalkan agak membaca komentar dari netizen yang agak mohon maaf Juli agak mempertanyakan kok bisa ini nggak mungkin gini. Ya dokter yang ngalamin gitu. Ya salah satu waktu koas salah satu yang terbaik yang pernah saya kenal selama pendidikan koasisten di sini. Ya maaf bukan karena saya berhubungan sangat baik dan berkomunikasi sangat baik dengan beliau gitu kan. Ya terus juga apa yang dia katakan memang begitu. Kalau dia bilang kan seru gitu kan, ya seru dalam bahasa itu betapa serunya gitu melakukan koasisten. Yang kan dia sering cerita, kalau saya lihat ya dia sering cerita, bahkan dibukukan kalau saya nggak salah ya tentang cerita dia waktu koas itu ya dengan bahasa yang ya bahasa prosa yang baik lah ya. Beliau kan di dokter kan pandai bermain kata-kata di situ. Gitu ya. Jadi menceritakan tentang pengalaman-pengalamannya dia gitu kan, tentang koas dan betapa heboh dan betapa serunya di sini di Garut ini karena ya memang
kasusnya banyak, Berarti kasusnya bervariasi banyak ya, Dok, ya? banget gitu kan. Oleh karena itu juga ya pada setelah kondisi-kondisi pernah residen tidak ada, pada akhirnya ya mungkin kita juga didatangkan lagi residen di sini dari RSAS gitu kan. Bahkan tidak hanya bagian Opjin aja gitu kan, bagian lain pun juga ada masuk residen saat ini. Dan saya kira itu ya rumah sakit kita ini memang menjadi tumpuan masyarakat Garut ya, di mana ya rujukan-rujukan terutama kasus-kasus gawat darurat itu tetap masih mengandalkan rumah sakit ini gitu ya. Itu Dok, selama dokter di sini nih Dok, berapa banyak sih Dok kasus seperti itu? Wah, saya sudah 20 tahun lebih di sini Pak Helmi ya gitu, baru menemukan yang seperti Yang sampai copot? Iya, kalau inversio yang tadi saya keluar katakan saja. itu ya keluar betul-betul si rahim itu terputar balik keluar, itu cukup sering, ya nggak banyak juga, cuman mungkin setahun itu suka ada aja lah gitu, aja, 3 atau 5 kasus berarti yang begitu. itu kasusnya yang saya bacakan itu kasusnya karena dukun beranak ya Dok? Iya. Mungkin akses untuk dukun beranak itu gimana sih Dok? Apakah dia sudah terlatihkah atau bagaimanakah, atau cuma sekedar pengalaman saja atau bagaimana Dok? Ya, dari mata dokter nih sebagai dokter kandungan saya itu. sudah 20 tahun ya dan sebelumnya juga kan saya PTT di sini di Garut. Tahun 94, 95 sampai 97. Saya 95 sampai 97 saya PTT kan di sini di daerah wilayah selatan. Waktu itu masih waktu itu masih Kamantren, Kecamatan Bumbulang, Kamantren di Mekaring Mukti. Oh. Ya dukun beranak ya masih dari dulu kan memang ada, masih banyak ya. Betul. Cuman dulu itu kita kan ada program dengan Dinas Kesehatan itu kemitraan ya dengan dukun beranak, bahwa dukun beranak selalu harus didampingi dengan bidan desa kalau belum persalinan gitu kan. Tapi ya itu tadi ya kadang-kadang ya dari sisi masyarakatnya sendiri atau di sisi dukun beranak ya nolong persalinan ya tolong aja, kalau ada apa-apa baru lapor. Sampai sekarang kan masih menjadi masalah ini Pak Helmi ya, masalah dukun beranak ini, karena tindakan-tindakan dari dukun beranak ini sendiri juga menyumbang kematian, Ibu. Ya kita tahu bahwa Garut ini kan AKB-nya masih sangat tinggi ya. Gitu. Yang masih kita di Provinsi Jawa Baratnya masih 3 penyumbang terbanyak ya gitu. Ya berbagai macam upaya memang sudah program-program kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan, dengan Puskesmas sudah banyak dilakukan. Bahkan sekarang dilakukan pengampuan bahkan langsung dari Kementerian Kesehatan sendiri kan. Gitu, untuk mencoba menurunkan AKB ini. Dukun beranak ini ya itulah ya, kita menjalankan program kemitraan tapi ternyata sepertinya ya belum membuahkan hasil yang optimal, belum memuaskan kita. Karena apa? Karena itu tadi salah satunya kan kalau betul-betul yang kejadian didampingi sama bidan gitu kan nggak akan kejadian kan seperti begini gitu kan. Ya, tapi ya itu tadi ya terlepas dari program misalkan ya gitu, dan bidan desa pun kan ya mungkin juga tidak bisa betul-betul 24 jam gitu ya. Dan para haji juga ketika misalkan dipanggil kan masalahnya kan kayak ada hubungan saling jadi hubungan emosionalnya mungkin ya gitu, ketika dan budaya juga kita nggak bisa menutup mata dari situ gitu kan, pasien atau keluarga atau pasien atau keluarga pasien misalnya meningkat para jiwa satu dekat di lingkungan situ ada ya, kedua misalkan lebih intens misalkan menurut mereka gitu kan, walaupun dari sisi pemahaman masalah-masalah risiko gitu kan mungkin mereka tidak tahu gitu kan, mereka hanya menunggu aja gitu kan. Jadi program pendampingan ini juga mungkin belum belum optimal karena ya banyak bukti bahwa para haji pada akhirnya ya udah aja dikerjain sendiri, ada masalah baru misalkan ke bidan desa dan biasanya seringkali sudah buruk kondisi pasiennya. Ini yang membuat kita semua berpikir, saya sudah juga bersama-sama memikirkan masalah ini, bahkan ya mohon maaf ya dalam pemikiran saya gitu kan, kenapa kita tidak betul-betul membatasi gitu ya ini.
gitu. Bahkan dulu saya pernah punya ide anak Pak Raji sudah jadi kalau Jadi punya bidan, anak perempuan gitu kan suruh sekolahin dah Jadi bidan gitu. itu. Itu pemikiran saya itu sudah ada sejak saya masuk ke Garut ya waktu Iya. itu. Bahkan saya sempat presentasikan tuh ya di tingkat provinsi gitu Iya. kan. Saya bilang gitu karena kerjasamanya tidak optimal gitu, kemitraan ini tidak optimal. Saya mau udah deh mendingan si anak misalkan kita kalau misalkan Pak Raji punya anak apalagi perempuan lulus SMA sekolahin deh Sekolah bidan, bayarin deh gitu kan pasti nggak mampu kan bayarin deh jadi ada beasiswa gitu sehingga nanti kalau anaknya mah misalkan yang ngasih tahu ke emaknya gitu Mungkin kan bisa lebih pasti mengerti. itu. Dan didampinginnya akan lebih mudah mungkin. Dan ternyata beberapa waktu itu saya masih ingat beberapa tahun itu waktu itu masih Pak Gubernur Pak Ahmad Heriawan waktu itu ya. Ada tuh 1.000 bidan beasiswa di Provinsi Jawa Barat. Sayangnya, itu kan punten ya kalau saya katakan sekarang, sayangnya harus nilainya berapa gitu. Standar nilainya berapa. Harus mungkin yang pinter tanda kutip. Nggak kena kan jadinya gitu kan menurut saya ya. Ternyata sampai seperti ini. Ya mungkin gitu. lebih banyak edukasinya ya Dok ya ke masyarakat ya. Itulah tadi. Cuman ya itu tadi ya merubah budaya itu relatif memang tidak Culture mudah, dan habit itu susah ya Dok ya. Karena tentu saja prinsip dasarnya adalah pondasi dasar adalah sejauh mana mereka sudah tingkat ekonominya meningkat, sejauh mana sudah tingkat pendidikannya juga meningkat, sehingga mereka sebetulnya kalau mereka tingkat ekonomi sudah cukup, pendidikan sudah cukup, itu bisa berubah. Pola berpikir sudah berbeda, betul, gitu kan. Ketika mereka sudah kita tingkatkan kesejahteraannya, tingkatkan pendidikannya. Status sosialnya juga gitu kan, itu yang masih apalagi Garut kan dengan 70 berapa puskesmas kan 73 puskesmas, luas daerahnya luas, poinnya juga sangat luas gitu kan, ya belum di antar kecamatan aja bisa sampai 4 jam ya Dok. Itu yang saya bilang ya gitu, jangkauannya juga sangat luas. Sementara fasilitas kesehatan rumah sakit dalam hal ini kan, ya alhamdulillah sekarang kan Pamengpeuk sudah ada rumah sakit ya gitu. Di yang Malangbong ya sudah ada juga, Teguh Timur. Tapi kan untuk pemetaannya itu menurut saya sih masih perlu dikaji ulang gitu ya, tempat-tempat pelayanan kesehatan. Itu sih Pak Emi kalau menurut saya. Oke. Nah, nih Dok, kita kembali lagi ke masyarakat untuk wilayah Garut ya Dok ya. Kan itu masih banyak banget masyarakat yang jauh dari fasilitas kesehatan dari mulai puskesmas atau rumah sakit. Ini saran dokter nih Dok untuk para ibu hamil yang akan melahirkan. Bagusnya gimana Dok? Ya sebetulnya kan kompleks ya masalah-masalah yang mencoba pelayanan kesehatan ibu ini ya gitu. Ya terutama di sisi fondasinya yang tadi saya bilang ya gitu, merubah culture, merubah kebiasaan habit, itu bukan kerjaannya kan kita udah dari dulu udah banyak program kan kan tetap aja kayak gini gitu kan, nggak kenapa kan, itu fondasinya yang sulit kita rubah gitu. Kadang masih percaya yang tahayul ya itu. Terus ya sekarang dengan yang paling penting adalah buat saya dengan berbagai macam program itu adalah mengandalkan kesadaran pada ibunya sendiri, rasanya nggak akan bisa berhasil. Artinya ya di samping kita tetap melakukan edukasi, jadi tentu ini pekerjaan di tingkat fasilitas primer ya, apakah di Puskesdes di mana ada bidan desa di situ atau di puskesmas juga ya, memberikan edukasi yang optimal ya kepada sasarannya adalah ibu hamil ya dan melahirkan gitu, supaya itu jangan putus, harus terus dilakukan ya. Nah, kemudian juga yang menjadi masalah adalah ketika si pasien itu misalkan dianjurkan kontrol tapi dia tidak datang. Bagi mereka yang risiko tinggi, nah inilah teman-teman tenaga kesehatan di puskesmas bidan desa dalam hal ini atau di puskesmas yang harus menjemput bola gitu. Itu yang selalu saya koordinasikan dengan dinas kesehatan dan teman-teman di puskesmas gitu. Jadi jangan menunggu gitu ya. Jangan menunggu. Jadi mendingan keliling ya Dok ya. Nah,
kalau misalkan dia tolok ukurnya adalah indikatornya kalau misalnya itu berhasil dilakukan, ya. Jadi pasien tidak akan datang dalam kondisi yang salah satunya seperti kasus tadi, gitu kan. Salah satunya program pendampingan misalkan atau kemitraan dengan paraji bidan. Kalau misalkan kejadian, misalkan ada paraji dipanggil, parajinya akan ngasih tahu bidannya, misalkan bu bidan itu anu pada babar nyuwun ka abdi. Jadi artinya kan kita bisa kolaborasi sama-sama datang gitu kan. Sehingga kita pun bukan berarti menghilangkan kerjaan paraji gitu kan, tapi diawasi, didampingi, dan kita yang lebih mengetahui ya tentu intinya kita sebagai penolong utamanya, bukan paraji. Paraji hanya membantu kita, paraji kan seperti itu berkolaborasinya gitu betul. kan. Nah, itu salah satu upaya kita, dan yang paling penting adalah saya cuma ingin menekankan adalah karena kalau kita berbicara tentang kematian ibu ya atau kesejahteraan ibu melahirkan atau ibu hamil dan melahirkan ya kalau kita berbicara tentang kematian ibu itu kan karena hamil kan. Maka sebetulnya yang paling simpel gimana supaya tidak terjadi kematian ibu, ya jangan hamil. Gimana supaya tidak hamil, ya berKB. Jangan nikah. Maka pilar pertama itu KB dulu. Jangan nikah itu kan. Ntar makin sedikit masyarakatnya. BerKB. Cuman sekarang siapa gitu yang perlu berKB? Nah itu dia kan Pak Helmi mungkin kalau saya sudah pernah sering ya menemukan itu anak umur 14 tahun udah hamil, udah dinikahkan kan. Ini berarti kita gagal tuh di situ. Artinya apa? Ya kalau misalkan menikah itu menjadi suatu keniscayaan kita nggak bisa cegah, walaupun undang-undang perkawinan kan 19 tahun gitu kan. Ya kadang-kadang masyarakat kan nggak mau tahu, bahkan suka balikin sama kita. Dokter kalau misalkan kita edukasi, dokter bidan atau dokter, kalau misalkan anak yang berzina, dokter mau tanggung jawab. Bingung kita ditanya seperti itu. Betul. Kan? Bahkan saya boleh cerita sedikit ya gitu. Ada di wilayah Pamengpeuk, ada pasien datang ada seorang ibu datang membawa anaknya umur 14-15 tahunan. Saya tanya, ibu mau ngapain ke sini? Dia jadi pasien gitu kan daftar. Anaknya. Iya, gitu kan. Dokter, saya disuruh KUA, suruh ke sini. Saya kan kerung, kan bertanya, kenapa saya bilang ke KUA suruh ibu ke sini? Karena kata KUA, ibu konsultasi aja ke dokter kandungan, apakah ibu maksudnya apa sih? Saya mau menikahkan anak, dokter. Saya lihat anaknya umur 14 tahun gitu kan, ini anak masih bau cikur gitu. Saya bilang gitu kan, mau dikawinin gitu kan dalam hati ya gitu. Ibu ini mau nikah? Iya dokter katanya. Terus mungkin dia berdebat dengan KUA. Kata KUA mungkin berdasarkan undang-undang perkawinan kan tidak boleh menikahkan gitu kan. Mungkin si KUA-nya mungkin pusing juga tuh Pak KUA-nya itu. Mendingan orang alumkannya ke dokter kandungannya. Ya dokter kandungan yang memberikan saran. Jadi gimana bukan? Iya kata KUA konsultasi apakah itu sehat untuk menikah dan untuk hamil dalam hatinya. Oh jadi itu kan ibu ini kan harusnya 19 tahun bu, saya bilang undang-undangnya begitu, makanya KUA kirim ke sini tuh maksudnya seperti itu kali. Saya nggak tahu, udah pengen nikahin aja anak, cina gitu kan saya bilang. Gusti saya bilang gitu ya, ada yang begini. Akhirnya kan bu, kasih ibu tahu ya, saya bilang gitu. Ini undang-undang dibikin itu bu. Kenapa dibikin 19 tahun? Karena seumuran anak ibu ini nggak sehat buat hamil. Itu kami yang salah satunya lah bu ya, yang karena kami yang ngerti organisasi dalam satu organisasi lah kan, yang memberikan masukan ke pemerintah bahwa 19 tahun itu yang sehat itu untuk menikah itu. Usia kan, matang. Usia matang reproduksi. Itu kan 20-30 tahun ya. Jadi ketika orang menikah dia melahirkan pada saat umur 20 tahunan gitu kan. Ya ini ibu itu, jadi gimana dokter, saya bisa nggak menikahkan? Ya kan saya nggak bisa. Dia minta surat keterangan dari saya supaya ibu ini, kalau misalnya saya bilang ibu anak ini sehat. Menikah dan melahirkan, kan gimana orang yang bikin undang-undang salah satu yang kontribusi undang itu saya bilang, ya ini ibu pulang sih gitu kan.
Jadi banyak yang begitu, gitu kan. Nah, bagi mereka yang memang sudah terlalu harusnya kan ditunda, gitu kan. Jangan dulu hamil lah. Edukasi itu yang seharusnya sampai ketika mereka ternyata hamil juga, misalkan pengawasannya yang betul-betul, gitu kan, dari para tenaga kesehatan, stakeholder kesehatan di tingkat pelayanan primer, baik di puskesmas ada bidan desa maupun di puskesmas, gitu kan. Sehingga tidak ada yang sampai datang ke rumah sakit dalam kondisi yang misalkan sudah mau melahirkan nggak bisa masukkan, kan bayangkan kan panggul kecil, ya bayinya misalkan ya bisa, cukup lah ya, tidak terlalu besar juga, tapi kan nggak bisa lahir, gitu kan. Sudah kondisi seperti itu kan sudah cukup berat. Mending resiko kalau misalnya masih bagus kondisinya, bagaimana kalau sudah robek lagi rahimnya, kan sudah perdarahan, sudah shock pasiennya. Itu yang beberapa kasus kita temukan yang begitu di rumah sakit ini, gitu, karena kondisi sudah gawat, darurat, gitu kan. Itu jadi edukasi yang paling utama adalah saya tetap berprinsip pada satu kalau yang paling mendasar, pondasi ini yang harus diperbaiki, ya. Tingkat budaya ini harus diperbaiki, ya, walaupun itu tidak mudah, tapi dengan ya tentu ini kerja sama lintas sektoran harus betul-betul memperbaiki kualitas dan status sosial ekonominya sendiri, gitu kan. Itu kompleks memang masalahnya. Tapi dari sisi kami pun adalah yang pertama adalah bagaimana yang tidak perlu hamil udah deh nggak usah hamil, gitu. Atau paling tidak dijarangkan dulu, jangan terlalu dekat, itu kan KB. Yang kedua, ketika dia hamil maka lakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur, ya. Harus diperiksa. Maka sekarang itu kan minimal memang 6 kali pemeriksaan. Yang trimester pertama harus USG, trimester ketiga harus USG. Nah, setelah semua yang minimal terpenuhi pun jangan lepas, gitu kan. Persalinan pun harus selama ANC itu harus diedukasi bahwa ibu melahirkan fasilitas kesehatan. Jangan di rumah. Bahkan mohon maaf ini, ya, kami sudah instruksikan juga, bahkan kami sudah berkoordinasi juga dengan para bidan juga tidak boleh menolong di rumah. Bisa akan beberapa ada bidan dipanggil, ya. Itu sudah tidak boleh lagi dilakukan. Harus ada di Vaskes, gitu kan. Kalau bidan punya dan bidan sekarang kan tidak boleh nolong sendirian. Harus ada teman bidan lagi, minimal berdua, gitu kan. Kenapa? Ya dalam kondisi gawat darurat, pasien perdarahan, pasien shock, panik yang ada. Kita meminta tolong siapa? Maka kalau berdua kan ada share di situ, ya. Kita bisa lebih berkonsentrasi. Salah satu menenangkan, gitu kan, gitu. Itu yang selalu kita tekankan, ya. Jadi tadi ANC-nya atau pemeriksaan kehamilan, ada yang ketiga tadi itu bersalinlah di tempat yang bersih dan aman. Di mana? Di Vaskes, gitu kan. Kan tidak semuanya harus ke rumah sakit. Hanya 15% dari semua kehamilan persen itu bermasalah. Itu bagian saya, bagian rumah sakit. Total 15% itu. 85% normal semua, ya, gitu kan. Bisa di puskesmas, bisa di puskesmas, bisa di klinik bidan. Betul, gitu kan. Nah, itu tadi problemnya. Ketika misalnya dalam pemantauan ada masalah, baru ke rumah sakit. Harusnya kan begitu. Jadi tempat melahirkan yang bersih dan aman yang sesuai dengan yang kita anjurkan itu perlu edukasi ke masyarakat, kan? Gitu. Jangan sampai juga udah ANC-nya bagus, pemeriksaan kehamilannya bagus, rutin, tapi ternyata lahir di Paraji. Ada yang salah pasti. Guntingnya direbus, gitu. Nah, itu. Dan tentu saja yang keempat adalah bagaimana tenaga-tenaga kesehatan baik di Vaskes pertama, terutama di Vaskes Ponet, di puskesmas misalkan, dia betul-betul terampil dalam penanganan awal, stabilisasi kasus-kasus kegawat daruratan. Karena orang melahirkan itu kan kadang-kadang kita tidak bisa prediksi. Tiba-tiba orang biasa-biasa, tiba-tiba pasiennya shock, tiba-tiba pasiennya misalkan macet, gitu kan, tiba-tiba terjadi kegawatan pada bayinya. Tiba-tiba pendarahan lain-lain, banyak hal lah, ya. Iya, gitu kan, unpredictable, gitu kan. Jadi yang seperti itu Vaskes di tingkat pertama, apalagi di tingkat rumah sakit, harus betul-betul bisa mengenali kondisi itu, dan paling tidak kalau misalnya di fase pertama, stabilisasi kondisi pertama itu menjadi hal yang krusial, ya. Jalur konsultasi dengan kami pun harus betul-betul optimal, gitu kan, sehingga pra rujukan dan selama rujukan pasien terjaga kondisi keadaannya. Dan Pak Helmi, kita sendiri sudah punya jalur konsultasi direct, ya, langsung dengan para bidan di puskesmas. Sekarang ya, Dok, ya. Kami 7 hari seminggu, ya, 24 jam sehari itu telepon kami terbuka terus. Masya Allah. Gitu, untuk konsultasi bidan-bidan. Nggak ada liburnya ini, bahkan dokter. Kadang-kadang ya karena kami gantian dong. Kan kita kan berlima, ya. Dari total dokter. Kalau saya tiap hari gitu kan jontor juga. Gitu kan.
gitu ya. Kami buka lain itu Iya. ya. Bahkan bisa video call, kalau misalnya kami penasaran, coba videokan pasiennya gitu kan, kita Iya. video callan gitu kan. Dilihat Jadi, kondisinya. kondisinya seperti apa, jauh kita memberikan instruksi dan sebagainya, itu sudah kami lakukan. Dan dan ketika pasien dirujuk, kami sudah siapkan tempatnya di rumah sakit ini dengan penanganan yang misalkan kalau memang perkiraan saya, ini perlu operasi nih, ya sudah saya telepon kamar di Ponek misalkan Iya. di rumah sakit ini, saya telepon ke Siapkan ruang anestesi operasi bahkan langsung. ya kemudian tolong siapkan ada operasi, akan ada pasien masuk seperti kondisi seperti ini gitu Iya. kan. Jadi ketika misalnya pasien datang dilaporkan, dok pasien sudah ada, saya sudah ada, misalkan kita langsung ke kamar operasi. Jadi nggak kalau lama perlu lagi operasi. dok ya prosesnya. Seperti itu ya yang kita lakukan. Jadi jalur komunikasi ini saya kira cukup efektif ya gitu selama evaluasi dari kami gitu kan. Dan cuman selalu saya kasih tahu buat teman-teman juga, ya kalau misalnya pasiennya kritis mah jangan WA dong, telepon aja. Iya. Karena WA mah kan saya juga kan Nggak tahu manusia dibacanya kan, kapan. tidur juga, misal Iya, kalau tengah betul. malam kan gitu kan, bukan juga bisa kapan Iya, gitu kan. betul. Telepon aja saya bilang gitu kan. Itu sudah kita komunikasikan sih ya. Jadi itulah kolaborasi kita yang namanya yang menurut kita sama ini ya memang yang paling optimal dengan cara seperti Iya. itu. Gitu. Salah satu ikhtiarnya Salah mungkin satu ya, Dok, ya. ikhtiar kita supaya ya ya kita betul-betul bisa menurunkan angka kematian ibu dan ya. bayi ini. Gitu. Iya, Itu dari sisi maternal, dari sisi Iya. ibu ya yang hamil dan melahirkan gitu Pak Helmi ya. Masya Allah dok. Jadi nggak ada liburnya dok ya? Gantian 5 hari Ya, terus-terusan. iyalah gantian ya. Kalau Gitu. 5 dokter Aujin itu terus-terusan gantian dok? Iya. Semuanya? Semuanya gitu kan. Masya Misalnya hari Allah. Senin bagian saya yang Iya. jaga gitu kan. Sebenarnya sekarang tinggal berempat ya, satu lagi Oh, yang iya, lagi satu sekolah sekolah, ya iya. gitu. Jadi ya saya yang peran yang sekolah itu saya ganti. Saya 2 kali, Senin sama Kamis saya jaga gitu kan. Gitu. Masya Allah dengan Ya, sebulan Sabtu minggunya kesibukannya. ya giliran yang muda-muda lah yang itu gantian bertiga ya. Terisi, Dokter Dani, Dokter Dokter Adit Dani. itu gantian jaga mereka Minggu, Sabtu Minggu. Masya Allah. Gitu Berarti Pak Helmi. Ya banyak cuman ya itu banget ya. tadi ya ketika yang lucunya itu ya dok ya, di telepon nggak ada lagi, kresek gitu. Terus atau itu tadi kalau kita misalnya ada yang jelek lagi, misalnya kalau datang misalnya jelek pasiennya udah kondisinya udah memang sangat parah, apa karena pendarahan atau karena eklamsia atau kejang misalnya. Iya. Aduh, ini beki botaknya orang gitu. Orang geus tumbuh di rambut murudo deui gitu kan. Mikirin ya, Dok, ya? Ya kayak gitulah gitu. Iya. Saya mah nggak kebayang dok kalau misalnya itu kejadiannya pas hari kurban dok. Rahim dikresekin ketukar daging kurban. Itulah. Gitu kan. Itu disangkanya daging kurban dok. Gitu kan. Aduh. Kenapa kok kayak gini ya daging kurbannya? Itu betul-betul kasus yang ya saya sendiri baru pertama kali, dan sepanjang pengetahuan Belum saya ada. juga teman-teman yang lain juga di sini ya juga belum ada yang kayak Mungkin di luar kota dok? Dengan saya rekan-rekan nggak tahu sejawat ya, dokter? cuman ketika saya, ya kan kalau ketemu sama teman kan Iya. saya suka bercerita, bahkan teman-teman saya yang di Tangerang gitu kan, bah, gitu kan saya biasa panggil abah ya, bah, ieu nu kumaneh dicaritakeun teh. Cuk urang teh. Pira si abah, cuk urang teh naon pira naon kayak gitu sih ya. Iya. Itu berapa lama sih dok prosesnya? Kalau misalnya kita balik lagi ya dok ya, masalah si rahim copot itu berapa lama sih dok dari mulai pasien masuk sampai ke meja operasi? Oh itu memang langsung kita kan begitu saya datang gitu kan. Langsung ya itu teh saya Hitungan hanya menit. sempat ngomong nanya sama pasien, ya nanya sampai ya nanya kondisi pasien, melihat kondisi pasien, terus saya tanya ke Maparaji itu kan, ketika Maparaji bilang duka tuh dokter abdi ge nembean seperti ieu gitu, nggak tahu dokter saya juga baru kayak gini gitu kan intinya. Nembean coplok. Ya, kan saya nggak mungkin wawancara terus sementara pasien terbengkalai kan, ya udahlah nggak usah ditanya lah si Maparaji mah dia bilang gitu kan. Nggak bakal nyambung juga. Malah nambah jadi lama, udah masuk ke OK saya bilang. Langsung sih waktu Langsung. itu. Berapa lama dok operasinya dok? Ya 1 jaman lah. 1 jam. kira-kira. 1 jam itu 1 operasi. jam ya dok ya, selesai. Cuman kita langsung siapin darah. Itu kalau yang kita bidan udah terampil ya. Begitu Iya. lihat begitu, bidan udah ngambil sampel darah, sedia darah, dan itulah kodarullah saya bilang pada saat itu mudah mendapatkan darahnya juga. Nggak, kan kadang-kadang suka susah Susah ya, ya, gitu iya. kan. Mudah dan ada tersedia. Maka kondisi pasien perawatan nggak lama kok. Ya mungkin 4-5 hari lah gitu udah pulangkan pasiennya. Seingat saya ya waktu itu. Udah lama sih pasien. Usia berapa sih dok kalau misalnya boleh Masih tahu? muda. Masih muda? Masih muda. Kalau nggak salah itu anak kedua apa anak pertama saya lupa lah ya gitu lupanya itunya. Masih muda, pokoknya mukanya masih muka ya umur belasan tahun lah. Gitu. Belasan, Iya. Seingat saya ya gitu. Saya apa Belasan 20, anak 20. kedua dok?
Iya, 20-an mungkin. 20-an. Saya lupa lah itu. Cuman saya masih kebayang mukanya itu ya. Sampai sekarang saya masih kebayang. Karena saya langsung ketemu, saya nanya langsung. Langsung ditanya langsung. Itu tadi saya bilang kalau saya videonya tuh saya hilang videonya. Karena saya langsung fotoin, saya videoin kondisi pasien pada saat. Mungkin pasiennya bisa ketawa-ketawa kalau sekarang Dok ngelihatnya. Barangkali. Kalau dia juga misalnya memantau media sosial. Gue tuh yang gue pasiennya ini gue gitu kan, kayak gitu kan ya. Harusnya gue yang dapat royalti. Iya, berterima kasih lah sama gue kan. Kayaknya begitu kali ya. Jadi cerita lucu juga Dok ya. Mungkin ada hikmahnya dari situ juga ya Dok ya. Ya mudah-mudahan buat yang nonton semua Dok dapat ilmunya dari sini, kita juga dapat pengalamannya ya. Jangan asal meriksa ya Dok ya. Dan jangan mungkin juga ya kan saya agak miris juga ya, tapi kan itu mah netizen adalah segalanya tuh ya gitu kan. Jadi saya kadang-kadang suka miris, loh kok komennya kok begini gitu kan. Mungkin inilah yang mungkin, tapi saya pada hari ini kan kalau Dokter Gia menyampaikan ada beberapa yang minta maaf, saya terbuka gitu kan, ditulis untuk Gia juga menyampaikan itu dan terbuka ya Dok. Iya, dan saya tahu persis siapa Dokter Gia. Ketika pendidikan sini, dia salah seorang yang punya attitude yang sangat baik, punya etika yang sangat baik gitu kan. Dan prestasi yang sangat bagus juga. Prestasinya juga luar biasa. Kan, mungkin untuk Dokter Gia, kapan mau ngobrol sama gurunya, Dokter Dadan? Masih ingat mungkin Dokter Gia? Kita pernah kontak sama Dokter Gia. Bahkan saya kenal baik dan orang tuanya juga. Ya, Masya Allah ya Dok ya, dengan semua kejadian ini mudah-mudahan jadi pelajaran untuk semuanya. Tidak asal diperiksa di tenaga kesehatan yang terampil, terlatih, dan melahirkan di tempat yang bersih. Ya, itu yang penting ya buat saya ya Pak Helmi. Ya saya tidak peduli dalam masalah urusan viral, tapi yang paling penting adalah itu tadi ya. Lihatlah gitu kan, salah satu yang walaupun alhamdulillah ini pasien kan selamat hidup, tapi korbannya kan cacat dia. Ya, cacat rahimnya hilang gitu kan, lihatlah. Sudah tidak bisa lahir kan lagi ya. Jadi mungkin mudah-mudahan kalau misalnya menjadi viral di masyarakat, terutama di masyarakat pedesaan, tapi jangan salah di Petukan juga masih banyak yang pakai paraji ini Pak di Garut ini ya. Masih ada. Masih ya. Barangkali bisa belajar dari kasus ini bahwa saya sih maunya yuk mendingan melahirkannya di tempat fasilitas yang baik, tidak lagi di rumah apalagi sama paraji gitu. Itu yang saya harapkan belajar dari kasus ini ya. Saya yang secara pribadi sebagai dokter kandungan yang setiap hari berkecimpung dalam masalah-masalah seperti ini yang selalu berjuanglah supaya ibu dan bayi itu selamat gitu kan, dan juga yang selalu turut memperjuangkan hak-hak perempuan dalam hal ini ya gitu. Jadi yuklah paling tidak kalau misalkan bisa meninggalkan paraji, yuk kita tinggalkan, mendingan ke Vaskes yang lebih bermutu, pelayanan lebih baik gitu kan. Kalau memang tidak bisa, parajinya harus betul-betul mendapatkan pendampingan yang baik juga. Pendampingan gitu dan pelatihannya ya. Tidak asal melakukan tindakan. Gitu. Ya mudah-mudahan, karena kalau saya sih berpikirnya satu kematian itu terlalu banyak itu untuk jadi korban. Makanya saya batak terus ini itu merudu dari gitu kan. Karena saking banyaknya kasus kan. Ya mudah-mudahan semakin kedepannya semakin berkurang, mudah-mudahan tidak ada lagi korban yang menjadi korban dari kematian ibu dan anak. Ya, hatur nuhun pisan Dok sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan. Terima kasih waktunya, terima kasih ilmunya, dan semoga pengabdian dokter jadi amal ibadah. Amin. Dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Dokter. Kurang-kurangnya gimana nih? Banyak ibu-ibu yang pasti banyak ditolong sama Dokter Dadan ini, termasuk bapak-bapaknya yang pengen punya anak itu pasti banyak banget yang ditolong sama Dokter Dadan. Untuk yang nonton jangan lupa klik like, share, dan subscribe, dan bagikan ke seluruh sosial media kalian. Sekali lagi kami dari Bisik Bincang Informasi seputar Institusi Kesehatan UOBK RSUD Dr. Slamet Garut mengucapkan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya.